Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man asahu idza taba 'an irtikabil atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita berada di hari terakhir bulan Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita senantiasa menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di antara hal penting yang harus menjadi keyakinan kita selaku manusia adalah bahwasanya Allah yang mengurus seluruh alam, yang dalam bahasa Al-Quran disebut Rabbul Alamin. Allah zat yang mengurus seluruh alam, termasuk kita selaku manusia. Semua gerak-gerik kita, langkah kehidupan kita, apa yang menimpa kita, semua ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka Allah disebut Rabbun, yang mengurus, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai. Sementara kita manusia disebut Al-Marbub, yang diurus, yang direkayasa. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan kita, zat yang mematikan kita, zat yang menghidupkan kita, dan zat yang memberikan rezeki kepada kita. Dalam surah Ar-Rum ayat 40 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu, thumma razaqakum, kemudian memberikan rezeki kepadamu, thumma yumitukum, kemudian mematikan kamu, thumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu. Al-ayah. Ini semua menunjukkan bahwa kita manusia adalah zat yang diatur, yang diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu maka dalam ilmu tauhid ada yang disebut tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta, mengurus, dan mengatur kita. Kesadaran ini ternyata memang sudah diikrarkan pada saat kita berada di alam ruh. Dalam ayat yang dibacakan tadi dalam surah Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Semuanya ditanya calon-calon manusia. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, zat yang mengurus kamu? Ternyata semua calon-calon manusia menjawab, bala syahidna. Sumuhun leres kitu abdi sadaya nyakseni. Betul semua kita, kami semua menyaksikan bahwa engkau adalah zat yang telah mengurus kami. Antakulu yaumal kiamah, hendaklah seperti itu kami mengatakan pada hari kiamat. Inna kunna an hadza ghafilin. Namun karena perjalanan waktu, banyak di antara kita termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai terhadap janji yang padahal itu sudah diucapkan sebelum kelahiran kita ke alam dunia, di alam arwah sana. Bahkan bukan hanya di alam sana, begitu lahir pun ke alam dunia, kita sering memperbaharui ikrar kita. Sekalipun pernah ada kontrak individual yang pernah kita teken di hadapan Allah, katakanlah bahwa semua mengakui, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah sebagai Rabb kita. Lahir ke alam dunia kita sering mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita rela Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita yang mengatur dan mengurus kita. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesadaran, keyakinan bahwa kita sekalian diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi keyakinan yang terpatri dalam diri kita. Paling tidak pada saat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakini kenikmatan itu bukan semata-mata kita yang meraihnya. Toh semua itu juga adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada padamu, itu semua adalah datang dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan pada saat kamu merasakan sesuatu yang tidak kita harapkan, maka kepadanyalah kita minta pertolongan. Artinya keyakinan bahwa Allah Rabb yang mengurus kita, yang mengatur kita, diyakini pada saat kita mendapatkan kenikmatan, bukan semata-mata kita yang meraihnya, tetapi semua itu adalah inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah kepada kita sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat terrealisir dengan baik. Itu yang pertama. Jadi keyakinan bahwa Allah sebagai Rabb kita, Allah yang mengurus kita dan mengatur kita, pada saat kita mendapatkan kenikmatan pun kita kembalikan bahwa semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat tulisan di jalan, ya, ada spanduk yang bertuliskan, kesuksesan yang engkau raih bukan semata-mata engkau yang meraihnya, tetapi diraih atas izin dan perkenan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa Allah Rabb yang mengurus kita pada saat kita mendapatkan musibah, pada saat kita diberikan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ini pun harus kita yakini bahwa kita ini diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika mungkin musibah pandemi ini, awal-awalnya bulan Maret dan April, banyak yang memprediksi Juni itu sudah selesai. Bahkan mungkin Juli sudah selesai. Tapi apa daya, toh sampai saat ini masih seperti ini. Apapun yang kita rasakan, manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa.
Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi pada saat kita diberikan sesuatu yang tidak kita harapkan, diberikan musibah, ujian, semua itu pun kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, sawabikul himam la takhruku aswaral aqdar. Menonjolnya semangat seseorang tidak akan menembus pagar-pagarnya takdir. Kalau saja mungkin ikhtiar, upaya luar biasa terus kita lakukan. Tetapi kalau memang takdirnya belum waktunya, inilah yang seperti itu yang kita rasakan. Oleh karena itu, pada saat kita mendapatkan musibah, ada sebuah ungkapan tuntunan dari terutama populer di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ada ungkapan bahwa tugas yang mesti kita lakukan itu adalah al-qiyam bimuqtadas syariah wal wafa bihaqqil haqiqah. Artinya adalah kewajiban kita saat ini mematuhi tuntutan syariah. Apa tuntutan syariah? Upaya-upaya lahiriah yang memang itu diperintahkan oleh agama. Ketika kita sakit, maka kita membeli obat. Ketika kita sakit, maka kita pergi ke dokter. Itu adalah upaya-upaya lahiriah dan itu adalah tuntutan syariah. Dalam musim pandemi saat ini, maka termasuk tuntutan syariahnya adalah memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Itu semua adalah tuntutan syariah. Itu adalah bagian dari ajaran agama kita. Oleh karenanya, maka kita diperintahkan untuk mematuhi tuntutan syariah ini. Mematuhi ketentuan menurut para ahli, diantaranya dengan cara seperti itu, kita akan memutus rantai penularannya. Maka ini pun kewajiban agama kita adalah melaksanakan tuntutan syariat seperti itu. Tetapi kita harus ingat bahwa kewajiban kita di samping melaksanakan tuntutan syariah adalah wal wafa bihaqqil haqiqah. Memenuhi ketentuan hakul haqiqah. Apa hakul haqiqah? Hakul haqiqah artinya sesuatu yang memang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Kalau saja Allah sudah mentakdirkan sesuatu, tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Ini adalah ketentuan hakul haqiqah. Ini pun harus kita yakini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidak akan terjadi apapun yang terjadi kecuali semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut hakikatnya, sekalipun mungkin seseorang melaksanakan tuntutan syariah, mematuhi protokol kesehatan, tetapi hakul hakikohnya kalau memang Allah sudah mentakdirkan, dia mungkin harus meninggal karena itu, tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang tidak ditakdirkan untuk terkena, sekalipun mungkin dia tidak melakukan protokol kesehatan, tetap saja tidak akan terkena. Itu hakul hakikohnya. Kita selaku kaum muslimin, kelompok ahlus sunnah wal jamaah al-jam'u, menggabungkan dua teori itu. Yang pertama, laksanakan tuntutan syariah sebagaimana mestinya, patuhi protokol kesehatan, tetapi di lain pihak kita pun harus yakin akan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sebuah keputusan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita bersyukur dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, memiliki sikap responsif yang baik. Apapun yang kita lakukan, ini adalah kewajiban kita untuk memiliki sikap yang terbaik. Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair. Sungguh hebat seorang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. In asobathu sarra, ketika mendapatkan kenikmatan syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu sikap terbaik bagi seorang mukmin. Wa in asobathu darra, ketika ditimpa sesuatu yang tidak diharapkan musibah, sobaro, dia bersabar, fakana khairan lahu, sikap sabar atas musibah itu adalah sikap terbaik.
Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada sikap seperti itu kecuali lahir dari orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di penghujung di akhir bulan Muharram 1442 Hijriah saat ini kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan ikhtiar kita, ketaatan kita, kepatuhan kita terhadap aturan, terhadap syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil albabi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa saira buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.